Lelaki legendaris. Bab 141 hingga 150. Sungguh berani menembak. Bunuh dia, kakek. Preston mau tidak mau berteriak begitu dia melihat Hunter mengeluarkan pistol. Dia dicengkeram oleh keinginan untuk merebut pistol dari kakeknya dan menembak mati Jonathan. Belum pernah saya menderita penghinaan seperti itu sejak muda. Dan rasa malunya begitu hebat sehingga saya tidak berpikir saya akan ditenangkan bahkan jika saya menembaknya 10 kali lipat. Bunuh dia, bukankah itu terlalu mudah baginya? Hunter menatap Jonathan dengan mencibir dan mengumumkan. Pertama-tama kita harus mematahkan kakinya sebelum mematahkan lengannya. Bukankah akan lebih menyiksa baginya untuk menahannya dalam rasa sakit yang begitu menyiksa sehingga dia menginginkan kematian? Iya, kita harus menyiksanya. Kita harus menyiksanya sampai-sampai kematian akan menjadi rahmat. Preston, fitur-fiturnya diubah oleh kekejaman. Semua orang di sana menatap Jonathan dengan dingin pada saat itu. Seolah-olah dia telah dijatuhi hukuman mati di mata mereka. Tavion, terutama, menatapnya dengan seringai di bibirnya. Bukankah kamu ahli dalam bertarung? Jonathan, mengapa Anda tidak melakukannya lagi? Bukankah kamu bahkan mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Mengapa kamu berhenti sekarang? Seperti yang aku katakan, kamu hanyalah seekor semut. Sebagai seekor semut, Anda harus memiliki kesadaran diri yang sesuai. Kali ini, Tavion akhirnya merasa tak terkalahkan. Namun, Hunter tidak menyadari bahwa Red menatapnya dari samping seolah-olah dia adalah seorang idiot. Yah, dia benar-benar berani menodongkan pistol di depan Tuan Goldstein. Apakah dia memiliki keinginan mati? Atau dia sakit hidup? Saat itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana selusin atau lebih petugas polisi dengan senjata di tangan. Semuanya dipukul habis-habisan olehnya. Bahkan selusin petugas polisi profesional bukan tandingannya. Namun dia ingin mencoba ketika dia sudah menginjak kubur. Dia hanya memintanya, apakah kalian semua sudah selesai berbicara? Terlepas dari pandangan sombong di mata mereka saat mereka memandangnya, Jonathan menyapu pandangan mereka semua sebelum menyatakan, jika demikian, Anda bisa pergi dan menemui pembuat Anda. Ketika kata-katanya jatuh, dia bergerak dengan kecepatan kilat. Hunter hanya melihat sosok hitam melintas sebelum rasa sakit menjalari pergelangan tangannya. Dia bahkan tidak bisa melihat gerakan Jonathan dengan jelas, tetapi pistol di tangannya sudah berakhir di tangan pria itu. Ketika dia sadar kembali, moncongnya sudah diarahkan ke kepalanya. Siapa yang memberimu nyali untuk menodongkan senjata sebelum aku? Pistol hitam berputar beberapa kali di tangan Jonathan, tetapi moncongnya tidak pernah lepas dari kepala Hunter. Sejak hari saya tidak sengaja masuk ke kamp militer 3 tahun lalu, saya tidak asing dengan tembakan senjata berat. Terlebih lagi, tanganku berlumuran darah kehidupan yang tak terhitung banyaknya. Apakah dia muak hidup sehingga dia berani menodongkan pistol di depanku? Pada saat yang hampir bersamaan, semua orang di sana tersentak kembali ke kenyataan, tetapi mereka semua tidak bisa mempercayai mata mereka. Tak salah lagi pistol itu ada di tangan Tuan Tua York pada detik sebelumnya. Bagaimana itu berakhir di tangannya? Sekejap mata, bagaimana dia melakukannya? Ketika moncong senjata diarahkan padanya, jejak kekalahan muncul di wajah Hunter pada akhirnya. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Aku selalu berpikir bahwa kamu hanyalah anak ingusan yang cuek dan sombong, tapi sepertinya aku salah. Mempelajari Jonathan dengan saksama, dia menuntut, baiklah. Siapa sebenarnya kamu, dan mengapa Anda memikat saya di sini? Hari ini, memikatmu. Kamu pikir kamu siapa? Setelah mendengar itu, Jonathan menatapnya dengan dingin. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak di sini karena aku? Ekspresi Hunter segera berubah. Menurutnya, Jonathan adalah seorang pembunuh profesional atau pensiunan pasukan khusus. Kalau tidak, itu berhasil. Tidak masuk akal bahwa seseorang sekaliber dia akan terlibat konflik dengan cucunya. Saya sangat mengenal cucu saya sendiri. Dia hanya seorang playboy kaya, jadi bagaimana mungkin dia menyinggung seorang pembunuh profesional seperti dia? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ini adalah jebakan yang dirancang khusus untukku. Seperti yang saya katakan, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Melirik ke arahnya dengan ringan, Jonathan mengingatkan, aku sudah lama memperingatkanmu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini,
tapi kamu terlalu keras kepala untuk mengindahkan peringatanku. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda melintasi jurang pemisah yang besar. Mengikuti kata-katanya, terdengar bunyi klik saat dia mengokang pistol. Sedetik sebelum dia menarik pelatuknya, ekspresi Hunter tiba-tiba berubah. Dia diam, licik ke dalam dengan penghinaan tertulis jelas di wajahnya sebelumnya, tapi secercah ketakutan melintas di matanya. Saat itu, tunggu, karena kamu tidak di sini karena aku, tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan di antara kita. Jika hanya cucu saya yang menyinggung Anda, saya bersedia meminta maaf atas namanya. Jangan ragu untuk mengusulkan ketentuan apapun yang Anda suka, karena saya akan menyetujui apapun. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyerah. Diberi pilihan antara menyerah dan mati, dia tetap memilih yang pertama di penghujung hari. Apa yang memalukan tentang menyerah? Selama aku masih hidup, aku bahkan tidak akan ragu jika dia ingin aku berlutut di hadapannya dan meminta maaf, apalagi melakukan hal yang mudah seperti mengalah padanya. Anda akan menyetujui ketentuan apapun yang saya usulkan. Mendengar itu, Jonathan menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, bagaimana jika ketentuanku adalah agar kalian berdua meninggalkan kehidupan ini? Apakah kamu membodohiku? Seketika, ekspresi Hunter menjadi gelap dan menjadi sangat suram. Kamu sebaiknya berhenti saat kamu di depan, nak. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, Anda malah akan diburu oleh keluarga York. Mempertimbangkan pengaruh keluarga York, saya khawatir Anda tidak akan dapat meninggalkan Jazona hidup-hidup setelah membunuh saya. Ah masa, kalau begitu, aku benar-benar ingin melihat apakah aku bisa membiarkan Jazona hidup setelah membunuhmu. Tepat setelah mengatakan itu, Jonathan tidak repot-repot mengoceh dengannya lagi. Dia menarik pelatuknya dalam waktu singkat. Bang menembus udara, di mana peluru emas ditembakkan dengan kecepatan kilat. Itu menembus kaki kanan Hunter. Saat rasa sakit luar biasa menyerang kaki kanannya, Hunter berlutut di depan Jonathan. Adegan itu langsung membuat ketakutan semua orang di sana bahwa warna terkuras dari wajah mereka. Sekretaris Tavion, khususnya, menjadi pucat pasi. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar berani melepaskan tembakan. Itulah patriark keluarga York, salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Namun, dia berani menembaknya. Apakah dia benar-benar memiliki keinginan mati? Kakek, Preston berteriak panik ketika dia mendengar pistol meledak, tersentak ketakutan. Meskipun demikian, dia tidak berani mengambil langkah maju. Faktanya, dia bahkan tidak berani menggerakkan satu otot pun. Kamu benar-benar berani menembakku, nak. Mata Hunter tertuju pada Jonathan, tatapannya membawa niat membunuh yang mendekati fanatik. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Jonathan meliriknya dengan dingin dan menyatakan, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin mematahkan kakiku, terlebih dahulu sebelum mematahkan lenganku? Kalau begitu, aku akan mengembalikannya padamu dengan cara yang sama. Setelah dia mengatakan itu, dia menarik pelatuknya lagi. Ledakan lain terdengar, dan peluru menembus kaki pria itu yang lain. Apa bodoh yang bodoh? Di belakang itu, ratapan kesakitan membelah udara. Kedua kaki Hunter dilumpuhkan oleh Jonathan. Namun, tidak ada satupun orang di sana yang berani mengeluarkan satu protes pun. Bahkan Preston meringkuk di sudut meskipun ada pemandangan di depannya, bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Kau pasti akan mati dengan mengenaskan, nak. Keluarga York tidak akan pernah melepaskanmu. Hunter menembakkan belati ke arah Jonathan saat dia berlutut di genangan darah. Sorot matanya begitu mengancam seolah-olah dia ingin menguliti pria itu hidup-hidup. Sayangnya, penampilan tidak bisa membunuh. Kalau tidak, dia akan mencabik-cabik pria itu berulang kali berabad-abad yang lalu. Apakah menurutmu keluarga York akan tetap ada setelah kamu mati? Mencibir, Jonathan memandangnya dengan gembira dan mengulangi, bagiku, keluarga York tidak lebih dari seekor semut. Apa? Keluarga York tidak lebih dari seekor semut. Setelah mendengar itu, semua orang di sana menatap Jonathan seolah-olah mereka sedang melihat orang tolol. Siapa di seluruh Jazona yang berani mengucapkan komentar seperti itu kepada Hunter York? Dan siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga York, salah satu dari 4 keluarga terkemuka, tidak lebih dari seekor semut? Hah!
Benar-benar bodoh. Hunter mendengus mendengar pernyataan berani itu. Mengenai Jonathan seolah-olah pria itu pasti akan segera mati, dia menegaskan, "Nak, saya yakinkan Anda bahwa Anda pasti akan mati dengan mengerikan. Kamu terlalu banyak bicara." Saat itu, Jonathan sudah tidak berminat lagi mendengarkan ancaman-ancaman lemah itu. "Trik apa lagi yang masih kamu miliki? Jika tidak ada yang tersisa, aku akan mengirimmu menemui pembuatmu sekarang." Setelah mengatakan itu, dia melirik dengan tenang ke arah 3 orang yang berlutut di tanah, Hunter, Preston, dan Tavion. Dalam sekejap mata, wajah mereka menjadi pucat. Itu berlaku 2 kali lipat bagi Preston. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika dia dipaksa berlutut seperti anjing sambil menunggu eksekusi ketika dia adalah pewaris keluarga York. "Aku tidak ingin mati. Tolong jangan bunuh aku. Saya mohon padamu." Dia tiba-tiba menjerit di bagian atas paru-parunya. "Diam!" Ketika tangisannya bergema di ruangan itu, kepala Hunter tersentak ke belakang, dan dia memelototinya dengan panas. "Keturunan keluarga York tidak pengecut sepertimu. Itu hanya kematian, bukan? Apa yang perlu ditakuti? Lakukan yang lebih buruk, nak. Aku ayam jika aku cemberut." Ketika hal-hal telah terjadi, dia tidak lagi menyimpan ilusi apapun. Sayangnya, ketakutannya akan kematian tidak berlaku untuk Preston. Ketika Preston mendengar pernyataan kakeknya, dia langsung menangis dan melolong, "Aku tidak mau mati, kakek. Saya masih muda. Ada banyak sekali wanita yang belum pernah kutiduri dan banyak sekali uang yang belum kubelanjakan. Bagaimana saya bisa mati?" Saat dia selesai mengatakan itu, dia bersujud di hadapan Jonathan berlutut dan merendahkan diri. "Tanpa penundaan, tolong selamatkan saya, Tuan Goldstein. Anggap saja aku badut dan biarkan aku pergi, bukan? Bangun sekarang juga, dasar anak tidak berbakti." Hunter sangat marah ketika dia melihatnya merendahkan diri sehingga matanya menyala merah. "Keluarga York tidak memiliki keturunan tak berdaya sepertimu. Aku tidak perlu memiliki tulang belakang. Saya hanya ingin hidup." Preston tetap berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan. Sayangnya, Jonathan menggelengkan kepalanya. "Sudah terlambat. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Titik." Karena itu, dia perlahan mengangkat pistol di tangannya. Ketika Preston memperhatikan gerakannya, rasa takut yang murni membanjiri dirinya, dan dia gemetar seperti daun. "Tidak, jangan bunuh aku." Tidak lama setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang keras di luar pintu kamar pribadi. Titik. Tak lama kemudian, seseorang tiba-tiba mendorong pintu dari luar. Apa yang terjadi di sini? Dan ada apa dengan semua keributan itu? Benar-benar memalukan. Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya dengan pakaian tradisional masuk ke dalam ruangan. Dia tampaknya tidak terlalu tua, tampaknya hanya berusia 50-an. Di belakangnya, 4 atau 5 pria parubaya mengikuti dengan jas dan kacamata. Tapi saat pria parubaya itu masuk, Hunter, yang telah pasrah sampai mati berlutut di tanah, mengenalinya dalam sekali pandang. "Tan, pedagang lilin." Ketika suara itu masuk ke telinganya, pria parubaya yang dikenal sebagai Tuan Chandler secara refleks menundukkan kepalanya dan menatap ke arah itu. Begitu dia melihat pria itu berlutut di tanah, alisnya segera berkerut. "Tuan York tua, apa yang sedang kamu lakukan?" "Tuan Chandler." Begitu nama itu dikeluarkan, semua orang segera melatih pandangan mereka pada pria parubaya itu. Di Jazona, satu-satunya orang yang dikenal sebagai Tuan Chandler adalah Sekretaris Jenderal Kantor Gubernur, Henry Chandler. "Tan Chandler, aku," ekspresi Hunter sehitam guntur. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika Preston, yang awalnya berlutut di tanah, melompat berdiri dan berlari ke arah Henry. "Selamatkan saya, Tuan Chandler. Seseorang ingin membunuhku." Kedatangan pria itu dianalogikan dengan seorang ksatria berbaju zirah ke Preston, dan dia bergegas mendekat tanpa ragu sedikit pun. "Preston." Henry sedikit mengernyit saat mengenali pria itu. "Apa yang telah terjadi? Siapa yang ingin membunuhmu? Tenang dan ceritakan semuanya padaku. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa membunuh Anda." "Tan Chandler." Tepat pada saat itu, Tavion, yang telah berlutut di tanah selama setengah jam, juga memanggil nama Henry dengan lemah. "Tavion,
Kerutan alis Henry semakin dalam sekaligus. Kenapa kamu di sini juga? Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kalian semua berlutut di sini? Aku menyuruh mereka berlutut. Jonathan menyatakan tanpa peringatan tepat ketika alis pria itu hampir terangkat. Ditarik bersama secara permanen. Begitu Henry mendengar suara itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria itu. Siapa kamu? Itu tidak penting. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Jonathan tidak memiliki kesabaran untuk mengoceh dengannya. Aku tidak bisa ikut campur. Pada pernyataannya, Henry bertindak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur dan sekretaris pribadi Kingston Warhol, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Setiap orang rendah hati dan tunduk kepada saya, baik pejabat pemerintah dari semua jajaran di Jazona maupun pemilik bisnis dengan kekayaan bersih miliaran atau puluhan miliar. Namun, seorang anak ingusan seperti dia berani berbicara kepadaku dengan sikap kurang ajar seperti itu. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Apakah Anda tahu siapa saya? Dan apakah Anda menyadari sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara kepada saya dengan begitu berani? Dia menatap pria itu dengan dingin, sambil berkata, apakah masih ada masalah di Jazona yang tidak dapat saya campuri? Saya hanya akan melihat apakah Anda berada di atas hukum di tempat ini sehingga tidak ada yang bisa membuat Anda sejalan. Mendengus, dia tidak lagi memedulikan pria itu tetapi menatap Hunter yang berlutut di tanah. Mendesak, bicaralah dengan bebas tanpa rasa takut, Tuan Tua York. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani melukai rambut di kepala Anda, seorang sekretaris jenderal yang tidak penting. Sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur dan sekretaris pribadi Kingston, kekuasaan yang dimiliki Henry di seluruh Jazona hanyalah yang kedua setelah Kingston sendiri. Bahkan wali kota harus menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling dekat dengan Kingston. Chandler, saya curiga dia adalah seorang pembunuh profesional. Dengan Henry di sana, Hunter langsung menjadi lebih berani. Dia tidak hanya mencoba melakukan pembunuhan, tetapi dia bahkan memiliki senjata penghancur padanya. Jika Anda tiba beberapa menit kemudian, Tuan Chandler, saya khawatir Anda tidak akan melihat saya. Untuk terakhir kalinya, dia pembunuh profesional, katamu. Sebagai tanggapan, ekspresi Henry tiba-tiba berubah. Iya, Hunter buru-buru mengangguk. Lihat kakiku, Tuan Chandler. Dialah yang menembakku. Sambil mengatakan itu, dia menunjuk kakinya yang telah lama tertembak oleh peluru. Saat melihat lubang peluru di kakinya, perubahan ekspresi Henry semakin meningkat. Betapa beraninya, ini adalah kejahatan terang-terangan. Apa yang dilakukan polisi di Jazona sehingga seorang pembunuh profesional berhasil menyelinap ke Empyrean Palace dan membahayakan warga sipil. Mengapa banyak dari Anda berdiri dan memutar-mutar ibu jari Anda? Cepat dan ajukan laporan polisi. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia menyentakkan kepalanya dan memelototi beberapa pria parubaya di belakangnya. Mengikuti perintahnya, beberapa pria parubaya mengeluarkan ponsel mereka untuk memanggil polisi tanpa sepatah kata pun. Tidak, hanya mengajukan laporan polisi tidak cukup. Beritahu penjaga naga ilahi tentang situasinya dan minta mereka mengerahkan pasukan khusus untuk cadangan. Jika semuanya gagal, mintalah penjaga naga ilahi sendiri untuk datang secara pribadi. Juga, beritahu semua orang untuk segera menutup istana Empyrean. Tanpa pesanan saya, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang terbiasa menangani masalah-masalah kritis, tidak ada sedikit pun kepanikan yang terlihat di wajah Henry meskipun mendengar bahwa Jonathan adalah seorang pembunuh profesional. Sebaliknya, dia mulai membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk mengendalikan situasi secara tertib. Tata krama. Sayangnya, sorot mata semua orang menjadi sangat aneh ketika mereka mendengar dia memberikan instruksi untuk mengajukan laporan polisi. Ajukan laporan polisi. Mengapa melakukannya ketika kepala polisi berdiri di sana? Apa gunanya melakukannya? Tanda tanya. Bahkan Kapolres sendiri tidak berani ikut campur dalam urusan ini dan hanya menjadi penonton. Namun, dia ingin memanggil polisi. Tidak perlu mengajukan laporan polisi, Tuan Chandler. Kepala polisi ada di sana.
Tavion, yang selama ini bungkam, tiba-tiba angkat bicara. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Red, yang berdiri di sudut dan berusaha sebaik mungkin untuk membuat dirinya tidak terlihat. Apa? Wajah Henry menjadi gelap dengan kecepatan kilat ketika dia mendengar itu. Menatap ke arah yang ditunjuk pria itu, dia menatap Red dan menuntut, "Kamu seorang kepala polisi di Jazona. Anda berasal dari cabang mana?" "Tan Chandler, saya Red Barnstone, kepala polisi dari kantor polisi Light Spring." Melihat dia dipanggil, Red tidak bisa lagi berpura-pura tidak ada di sana. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berbicara. Tetapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, Henry dengan kesal memotongnya. "Kamu adalah kepala polisi dari kantor polisi Light Spring?" "Ya." "Izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda, sebagai seorang kepala polisi, bagaimana mungkin Anda hanya menyaksikan seorang penjahat menyebabkan cedera tubuh yang parah di sini? Mengapa Anda tidak menangkapnya?" "Saya bisa menjelaskan, Tuan Chandler." Meski pria itu tidak mengenalnya, Red mengenal pria itu. Lagi pula, hanya sedikit yang tidak mengetahui orang yang bertindak sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur. Lupakan. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Henry tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan berbagai hal. Dengan gemuruh, meskipun menjadi kepala polisi, Anda sebenarnya bergabung dengan penjahat dan membantunya melanggar hukum. Saya pikir waktu Anda sebagai kepala polisi sudah mendekati akhir. Suruh direktur Anda menulis laporan tentang masalah ini besok. Jika saya tidak puas dengan itu, Anda akan diberhentikan dari jabatan Anda. Dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia seorang kepala polisi, namun dia hanya berdiri diam dan menyaksikan pembunuh profesional melakukan kejahatannya. Lebih buruk lagi, dia hanya menutup mata terhadap Hunter, Tavion, dan Preston yang berlutut di depan pria itu tanpa melakukan apapun. Apa hak orang seperti dia menjadi kepala polisi? Dimengerti, Tuan Chandler. Kemarahan menggelegak dalam diri Red atas teguran pria itu, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai protes. "Betapa saya ingin melakukan sesuatu juga, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya." Bahkan Thierry, petinggi dari Divine Dragon Guard, tidak berani mencampuri urusannya begitu saja. Apakah saya, seorang kepala polisi yang tidak penting, berani melakukannya? Huff. Henry mendengus ketika dia melihat sikap pria itu yang menjilat. Melirik pria parubaya di belakangnya, dia memerintahkan, "Beritahu penjaga naga ilahi segera dan minta mereka datang secara pribadi." Dimengerti, Tuan Chandler. Mengikuti perintahnya, beberapa pria parubaya di belakangnya segera mengeluarkan ponsel mereka dan menghubungi penjaga naga ilahi. Pada pergantian peristiwa yang terjadi tepat di depan matanya, Tavion tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jonathan dengan jejak cemoohan di matanya. "Ah, kasihan kamu, Jonathan. Anda bukan tandingan saya 4 tahun lalu, dan Anda masih di bawah saya 4 tahun. Kemudian, jadi bagaimana jika Anda memiliki identitas tersembunyi? Dan apa bedanya bahkan jika Anda ahli dalam pertempuran? Tidak peduli seberapa kuat identitas Anda, bisakah itu melampaui sekretaris jenderal kantor gubernur? Dan meskipun ahli dalam bertarung, apakah Anda akan menjadi tandingan pengawal naga ilahi? Tidak peduli seberapa kuat identitas Anda, dapatkah Anda mengalahkan sekretaris jenderal Jazona? Dan, bisakah Anda mengalahkan pengawal naga ilahi? Hah, saya tidak peduli latar belakang apa yang Anda miliki atau siapa yang mendukung Anda, anak muda. Jangan lupa bahwa di sini ada Jazona, tempat kantor gubernur dan divisi Raja Perang berkuasa. Ini bukan tempat anak ingusan seperti yang bisa kamu lakukan sesukamu. Henry memandang Jonathan dengan dingin dengan penghinaan terang-terangan yang bersinar di matanya. Hah, dia kemungkinan besar adalah anak yang tidak berguna dari orang besar, melenturkan ototnya di sini dengan koneksi dan pengaruh yang dimiliki keluarganya. Ahli waris kaya yang hanya bergantung pada ayah mereka, tanpa menunjukkan apapun untuk diri mereka sendiri seperti dia adalah tipe orang yang paling saya benci sepanjang hidup saya. Apakah kamu sudah selesai mengoceh? Sekilas ketidaksabaran berkedip di mata Jonathan ketika Henry terus mengoceh. Anda Tuan Chandler, ya. Sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur, apakah Anda tidak memiliki kemampuan paling dasar untuk membedakan yang benar dan yang salah?
Anda hanya akan percaya apapun yang mereka katakan. Apakah Anda tidak memiliki sedikit pun rasa penilaian? Apakah ini yang biasanya Kingston ajarkan padamu? Betapa kurang ajarnya. Ketika Henry mendengarnya memanggil Kingston dengan namanya, secerca amarah muncul. Matanya, kamu pikir kamu siapa sehingga kamu layak memanggil Tuan Warhol dengan nama? Kenapa, aku tidak bisa memanggilnya dengan nama? Setelah mendengar itu, Jonathan mencemooh, bahkan jika Kingston berdiri di sini, dia tidak akan berani keberatan jika saya memanggilnya dengan namanya, apalagi Sekretaris Jenderal yang tidak penting seperti Anda. Sekjen yang tidak penting. Mendengar ucapan itu, semua orang memandangnya seolah-olah dia idiot. Itu Sekretaris Jenderal Kantor Gubernur, Sekretaris Pribadi Kingston Warhol. Otoritas dan status pria itu bahkan lebih hebat daripada wali kota Jazona. Namun, dia hanyalah seorang Sekretaris Jenderal yang tidak penting di matanya. Perintah, apakah menurut Anda layak bertemu dengan Tuan Warhol sendiri? Menanggapi ucapan Jonathan, Henry mencibir sebelum menegaskan, anak muda, saya tidak peduli siapa Anda atau kekuatan orang yang mendukung Anda. Tanda seru, selama saya tetap di Jazona, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi repot-repot mengoceh dengan Jonathan. Dia malah menoleh ke beberapa pria parubaya di belakangnya, menuntut, jadi, apakah kalian semua sudah menghubungi pengawal naga ilahi? Iya, salah satu pria parubaya mengangguk, menambahkan, mereka akan segera mengerahkan tim. Dan apakah kamu sudah menutup tempat ini? Henry terus bertanya. Iya, pria parubaya itu kembali mengangguk dan meyakinkan, manajer Empyrean Palace sangat kooperatif dalam menutup seluruh restoran tanpa izin masuk atau keluar. Tanpa pesanan Anda, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini. Besar. Henry mengangguk setuju setelah mendengar itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Jonathan dan membentak, anak muda, apakah kamu mendengar semua yang aku katakan? Tadi, saya akan menyarankan Anda untuk meletakkan pistol di tangan Anda dan menyerah. Jika tidak, Anda bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya ketika pengawal naga ilahi tiba nanti. Penjaga naga ilahi adalah bagian dari 4 penjaga Asura dan menerima perintah mereka langsung dari Zachary Lin. Bahkan sebagai sekretaris kantor gubernur, saya hanya bisa memohon kepada mereka untuk memberi saya tangan. Selain itu, mereka tidak dimaksudkan untuk menjaga hukum dan ketertiban. Sebaliknya, mereka benar-benar mengambil nyawa. Setiap kali mereka dikerahkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka pada dasarnya adalah mesin pembunuh yang kejam. Seseorang seperti dia mungkin akan dipenuhi lubang peluru dalam waktu kurang dari 1 menit ketika mereka tiba. Aku mendengar semua yang kamu katakan barusan keras dan jelas. Namun, sepertinya Anda belum mendengar sepatah kata pun yang saya katakan. Jonathan meliriknya dengan ringan ketika dia selesai berbicara dan mengulangi, saya mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan. Bagaimana jika saya bertekad untuk melakukan hal itu? Mendengus, Henry menyatakan, saya hanya ingin melihat siapa sebenarnya yang tidak boleh saya sakiti di Jazona dan masalah yang seharusnya membuat saya takut ikut campur. Di seluruh Jazona, hanya ada 3 orang yang saya takuti sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur. Zachary Lin, Kingston Warhol, dan kepala pengawal naga ilahi, Thierry Cloutier. Selain mereka bertiga, siapa lagi yang tidak bisa saya singgung? Jika kamu bersikeras ikut campur, aku tidak punya pilihan selain mempertanyakan Kingston di mana dia punya nyali untuk ikut campur dalam urusanku. Dalam sekejap, tatapan Jonathan menjadi dingin. Bahkan jika Kingston berdiri di sini, akankah dia berani mencampuri urusanku? Belum lagi, sekretaris jenderal yang tidak penting. Hah, apakah menurut Anda Tuan Warhol adalah seseorang yang dapat Anda temui dan tanyakan sesuka hati? Henry sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya. Jazona adalah tempat yang luas, tetapi hanya sedikit yang berhak bertemu dengan Tuan Warhol. Saya telah melihat semua petinggi itu dan mengenal mereka. Apakah anak ingusan seperti dia berhak bertemu dengan Tuan Warhol? Dalam mimpinya, Anda ingin menanyai Tuan Warhol, bukan? Teruskan, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Apakah Anda memiliki nomor teleponnya?
Tanda tanya. Atau apakah Anda membutuhkan saya untuk memberikannya kepada Anda? Serunya, menatap pria itu dengan dingin. Bodoh sekali. Jonathan hanya melemparkan pandangan dingin padanya. Tidak ingin mengoceh dengan pria itu, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Zakari. Sesaat kemudian, suara Zakari terdengar dari ujung telepon. Tan Goldstein, katakan pada Kingston untuk datang dan menemuiku di Empyrean Palace dalam 10 menit. Bahkan jika dia terlambat sedetik pun, dia tidak perlu melakukannya lagi. Jonathan memerintahkan dengan suara dingin. Dimengerti, Tuan Goldstein. Zakari tidak repot-repot mengatakan sesuatu yang berlebihan, bertanya, apakah Anda perlu saya pergi juga, Tuan Goldstein? Tidak apa-apa. Jonathan kemudian menutup telepon. Mendengar itu, semua orang memandangnya seolah-olah dia adalah orang bodoh. Henry, terutama, tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Oh wow, lanjutkan akting. Dia hanya anak ingusan, namun dia berani memerintahkan Tuan Warhol untuk datang dengan nada memerintah seperti itu. Apakah dia tidak benar di kepala? Di seluruh Jazona, hanya satu orang yang berani berbicara kepada Tuan Warhol dengan nada seperti itu, Zakari Lin. Sebagai Sekretaris Jenderal Gubernur kantor, saya sudah sering melihatnya, jadi saya tahu persis seperti apa pria itu. Meskipun demikian, seorang anak seperti dia yang masih menempel di rok ibunya sedang berakting di depanku. Dia masih terlalu basah di belakang telinga. 10 menit, ya, baik, saya akan memberi Anda 10 menit. Saya akan menunggu kedatangan Tuan Warhol bersama Anda. Kita akan lihat, apakah dia datang setelah 10 menit. Dia mencibir ketika dia melemparkan pandangan menghina kepada Jonathan setelah pria itu menutup telepon. Jangan hibur dia, Tuan Chandler. Suruh orang menangkapnya langsung. Tavion tidak bisa menahan desakan. Ketika dia melihat bahwa Henry benar-benar memberi Jonathan 10 menit lagi. Segalanya mungkin berubah menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu, dan saya tidak ingin ada yang salah. Apa terburu-buru? Harumping, Henry membalas, apakah pengawal naga ilahi akan berteleportasi ke sini? Dan bisakah kau menahannya sendirian? Balasan itu langsung membuat Tavion terdiam. Memang, itu benar. Dia bahkan mengalahkan selusin mantan personel militer tanpa berkeringat, jadi bagaimana? Mungkin kita bisa menahannya dengan kekuatan kecil kita. Selain itu, dia memiliki pistol di tangannya. Bagaimana jika dia menembak saat terpojok? Karena dia suka berakting, aku hanya akan bermain bersamanya. Terkekeh dingin, Henry menundukkan kepalanya dan melirik arlojinya sebelum menambahkan, kebetulan saya ingin melihat siapa orang yang mendukungnya. Sehingga dia berani memberitahu saya bahwa ini bukan masalah yang saya bisa ikut campur. Jika dia hanya mendayung setelah bertemu Hunter secara kebetulan sebelumnya, itu sekarang menjadi masalah antara dia dan Jonathan. Karena dia bergerak melawan Jonathan, dia memutuskan untuk juga melenyapkan orang yang mendukung pria itu. Adapun siapapun yang benar atau salah antara Hunter dan Jonathan, dia sama sekali tidak peduli dengan jawabannya. Kadang-kadang, itu tidak masalah sama sekali bagi orang-orang seperti mereka. Yang paling penting adalah memiliki pendukung yang paling kuat. Waktu berlalu dengan lambat. Seluruh ruang pribadi itu sunyi senyap. 10 menit tampaknya berlalu sangat lambat. Setiap orang mengarahkan pandangan mereka ke pintu, sepertinya menunggu sesuatu atau lainnya. Namun, mereka tidak menunggu Kingston melainkan penjaga naga ilahi. Mereka menunggu mereka untuk menembak mati Jonathan tepat di tempat begitu mereka tiba. Lagi pula, mereka tidak mengira Kingston akan muncul, tidak percaya bahwa Kingston akan datang atas perintah dari Jonathan. Pada akhirnya, dia adalah orang terkuat kedua di Jazona sebagai gubernur Jazona. Sudah hampir waktunya. Sepertinya Tuan Warhol tidak akan datang. Ketika hanya beberapa detik tersisa dari 10 menit, Henry akhirnya bangkit berdiri, tidak berminat untuk terus bermain bersama Jonathan. Tapi saat kata-katanya jatuh, seseorang menendang pintu kamar pribadi. Bagikan tombol berbagi ini membagikan. Kingston tiba. Selanjutnya, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa yang menghentak lantai. Rasanya seolah-olah tanah akan hancur di bawah kekuatan mereka. Dengan suara keras, pintu kamar pribadi ditendang terbuka. Seorang pria parubaya berseragam militer masuk. Di belakangnya ada puluhan tentara berseragam militer.
dan bersenjata lengkap. Saat dia masuk, tatapan tajamnya menyapu kerumunan sebelum dia menyatakan, "Saya Kapten Pasukan Khusus Tim 2 di bawah penjaga naga ilahi. Saya di sini di bawah perintah untuk memberikan bala bantuan. Bolehkah saya tahu siapa Tuan Henry Chandler?" Saat dia melihat Kapten Parubaya itu, mata Henry berbinar. Dia dengan cepat menjawab, "Ini aku. Tan Chandler, apakah Anda menghubungi pengawal naga ilahi untuk meminta dukungan?" Kapten melirik Henry, dan bertanya, "Apa yang begitu serius sehingga kamu harus memobilisasi penjaga naga ilahi?" "Ada seseorang yang sengaja menyerang orang tak bersalah di sini. Dia juga memiliki senjata yang sangat berbahaya. Saya menduga bahwa dia adalah seorang pembunuh yang dikirim dari luar perbatasan." Henry berbalik, dan menatap Jonathan dengan tatapan dingin. "Saya mengusulkan agar Anda menembaknya segera. Seorang pembunuh telah menyusup ke perbatasan kita." Ekspresi Kapten berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan, "Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran." "Iya Pak." Atas instruksinya, para prajurit mengokang senjata mereka dan mengarahkannya ke semua orang di ruang pribadi. Bahkan Henry tidak dikecualikan. Para prajurit sedang menunggu perintah kapten mereka untuk menembak. "Siapa di antara mereka yang pembunuhnya?" tanya sang kapten kepada Henry. "Itu dia." Henry menunjuk ke arah Jonathan. Saat dia melihat Jonathan, wajah kapten bersinar karena terkejut. Baginya, Jonathan terlalu muda untuk menjadi seorang pembunuh. Jika Henry tidak menunjukkannya, kapten akan berpikir bahwa Jonathan adalah lulusan baru dari universitas. "Apakah dia pembunuh asing yang kamu bicarakan?" Kapten sedikit mengernyitkan alisnya. Namun demikian, dia mengambil sikap hati-hati dan tidak meremehkan Jonathan hanya karena usianya. Itu benar. Henry mengangguk dan berkomentar, "Tembak saja dia di tempat atau bawa dia kembali ke markas penjaga naga ilahi. Saya sarankan Anda menginterogasinya secara menyeluruh, karena saya curiga dia bekerja dengan seseorang di dalam." Pengawal naga ilahi tidak membutuhkan siapapun dari kantor gubernur untuk mengajari kami cara melakukan pekerjaan kami, Kapten menegaskan sebagai tanggapan atas perintah Sok Henry. Penjaga naga ilahi berada di bawah otoritas tunggal divisi Raja Perang. Oleh karena itu, kami hanya menerima pesanan dari mereka. Akibatnya, kantor gubernur tidak berhak memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Aku minta maaf karena aku berbicara tidak pada gilirannya. Meski Henry tidak puas dengan sikap kapten terhadapnya, dia tidak punya pilihan selain menekan amarahnya. Lagi pula, pengawal naga ilahi hanya menerima perintah dari Thierry dan Zachary. Meskipun Henry adalah sekretaris jenderal kantor gubernur dan sekretaris pribadi Kingston, itu tidak berarti apa-apa bagi pengawal naga ilahi. Dia tidak dapat membuang berat badannya di depan mereka, tidak seperti bagaimana dia bisa melakukannya di depan orang lain. Mendengus, kapten memandang Jonathan dan memerintahkan, "Letakkan senjatamu dan angkat tangan. Atau yang lain, Anda akan dieksekusi di tempat." Begitulah cara pengawal naga ilahi menjalankan misi mereka. Musuh mereka memiliki pilihan untuk menyerah atau mati. Dieksekusi di tempat. Siapa yang memberimu perintah itu? Zachary atau Thierry? Meskipun dia mendengar perintah kapten, Jonathan tidak mau repot untuk melihatnya. Sebaliknya, dia mencibir, "Siapa yang menyuruhmu mencampuri urusanku? Kalian semua harus keluar. Jika Anda berani bertahan, saya akan menghukum Anda dengan kurungan isolasi selama seminggu." Saat dia berbicara, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira Jonathan akan menegur pengawal naga ilahi meskipun memiliki puluhan laras senjata yang diarahkan ke kepalanya. Mereka adalah penjaga naga ilahi, demi Tuhan. Mereka bahkan tidak membutuhkan alasan untuk membunuh, namun Jonathan berani berbicara kepada mereka seperti itu. "Apakah kamu memberitahu kami, pengawal naga ilahi, apa yang harus dilakukan?" Ekspresi kapten menjadi gelap, secara drastis sebagai tanggapan. "Apa yang memberimu hak untuk memerintah kami?" Penjaga naga ilahi hanya menerima perintah dari Thierry dan Zachary. Bahkan Kingston tidak memiliki otoritas atas kita. Namun, seorang pembunuh asing berani memberi kita perintah. Kamu harus bertanya pada Thierry apakah aku berhak atau tidak. Jonathan melirik arlojinya, tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Sudah hampir waktunya keributan ini berakhir.
Saat dia selesai berbicara, Jonathan berdiri dan melihat keluar pintu. Pada saat itu, langkah kaki terdengar di depan seorang pria tua berjas menerobos masuk. Di belakangnya ada 4 atau 5 pria berotot berjas. Sambil mengejarnya, mereka berteriak, "Tuan Warhol, tolong pelan-pelan. Tubuh Anda tidak dapat mengatasi seberapa cepat Anda pergi. Berhenti membuang waktuku dan minggir." Dengan itu, Kingston bergegas masuk ke kamar pribadi. Saat dia melihat Kingston, ekspresi Henry berubah cemberut saat dia bergegas maju untuk menerimanya. "Tan Warhol, apa yang membawamu ke sini?" "Pak Warhol." Semua orang kaget mendengar nama itu. Pria tua dengan rambut beruban ini sebenarnya adalah Kingston Warhol, Gubernur Jazona. "Tan, pedagang lilin, mengapa kamu di sini?" Saat dia melihat Henry, Kingston dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia sedang tidak mood untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia hanya mendorongnya ke samping. "Minggir, Tan Warhol." Sebelum Henry dapat mengatakan apapun, dia menyadari Kingston telah mengabaikannya. Dan malah berjalan ke arah Jonathan. Saat itu, perhatian semua orang beralih dari Kingston ke Jonathan. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Kingston sebenarnya datang atas nama Jonathan. Bagaimana ini mungkin? Lagi pula, Kingston adalah orang paling berkuasa di Jazona, kedua setelah Zakari. Bagaimana dia bisa bergegas dalam waktu 10 menit, seperti yang diinstruksikan Jonathan? "Asura, suatu kehormatan bagi saya untuk membuat Anda memberkati kami dengan kehadiran Anda." Saat dia melihat Jonathan, Kingston berlutut tanpa ragu. Mengapa Gubernur Jazona yang perkasa berlutut di depan Jonathan? Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka menjadi kosong. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Gubernur Jazona, Tuan Warhol, sebenarnya sedang berlutut di depan Jonathan. Bertemu Asura, bisakah Tuan Warhol ini palsu? Mungkin Jonathan membayar seorang aktor untuk menyamar sebagai gubernur. Pada saat itu, pikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengerti mengapa Kingston, Gubernur Jazona, ingin berlutut untuk menghormati Jonathan. "Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini untuk menemuiku?" Jonathan bertanya sambil menatap Kingston. Dengan tidak memihak. "Tidak, aku tidak." Kingston menggelengkan kepalanya. "Apakah dia sekretaris kantor gubernur?" Jonathan bertanya sambil dengan santai menunjuk ke arah Henry. "Iya, dia." Ketika Kingston berbalik dan melirik Henry, itu membuat tulang punggung Henry merinding, menyebabkan dia berkeringat dingin. Sungguh tatapan yang menakutkan. Sebagai sekretaris pribadi Kingston, Henry dapat dengan mudah membaca sorot mata Kingston. Dia tahu bahwa Kingston hanya akan menatapnya setiap kali dia marah padanya. "Apakah dia menyinggungmu?" Kingston menyelidiki dengan hati-hati saat dia melihat ke arah Jonathan. "Tidak terlalu." Jonathan menguraikan dengan nada acuh tak acuh, yang dia lakukan hanyalah menyalahgunakan otoritasnya sebagai sekretaris jenderal untuk memobilisasi pengawal naga ilahi. Selain itu, dia bahkan memerintahkan mereka untuk mengeksekusi saya di tempat. "Apa?" Saat mendengar tuduhan Jonathan terhadap Henry, ekspresi Kingston jatuh. Sekretaris kantor gubernur mengerahkan penjaga naga ilahi atas kemauannya sendiri dan bahkan memerintahkan mereka untuk membunuh Jonathan. Apakah dia mencoba melakukan pemberontakan? Kingston, sepertinya kantor gubernur terlalu terburu-buru. Tanpa perintah Zakari, ia telah memobilisasi penjaga naga ilahi atas kemauannya sendiri dan bahkan memerintahkan mereka untuk mengeksekusiku. "Apakah Anda berniat untuk menggantikan divisi Raja Perang dan mengambil alih Jazona?" Jonathan menatap Kingston dengan dingin. "Setelah beberapa hari, apakah kamu juga berencana untuk mengambil alih kediaman Asura?" Meskipun Jonathan tidak berbicara dengan keras, itu cukup untuk membuat Kingston ketakutan, sampai-sampai lututnya goyah. Meskipun dia adalah orang terkuat kedua di Jazona, dia masih seorang gubernur rendahan dari sudut pandang Jonathan. Satu kata dari Jonathan sudah cukup untuk memenjarakannya. "Maaf, Asura, ini adalah kesalahanku. Saya siap menerima hukuman apapun yang Anda berikan." Di depan Jonathan, Kingston tidak berani protes ataupun membela diri. Lagi pula, sebuah kesalahan tidak diragukan lagi tetaplah kesalahan, bahkan jika sekretarisnya yang melakukannya.
Dia tidak berani membalas dengan cara apapun, karena sekretarisnya mewakili dia dan kantor gubernur. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain menerima tanggung jawab atas kesalahan tersebut, bahkan jika dia tidak melakukannya secara pribadi. Kamu pantas dihukum. Jonathan mencibir. Sebagai gubernur Jazona, Anda bahkan tidak bisa mengendalikan sekretaris Anda. Bagaimana Anda akan mengelola seluruh negara bagian Jazona? Menurut saya, Anda tidak lagi pantas menjadi gubernur. Ya, Asura, saya mengakui kesalahan saya. Sama seperti seorang anak kecil yang tahu dia telah melakukan kesalahan, Kingston bahkan tidak berani bernapas saat dia berlutut di depan Jonathan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa orang yang berlutut di depan Jonathan adalah Kingston, gubernur Jazona yang perkasa. Aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu. Saya beri waktu 1 menit. Urus kekacauan ini, atau aku akan mengurusmu. Titik petik 2. Tak mau membuang waktu, Jonathan memberinya waktu 1 menit. Iya, atas perintah Jonathan, Kingston tidak berani menyia-nyiakan waktu lagi. Bangun sekaligus, dia menoleh ke Henry. Tan, pedagang lilin, Anda dipecat. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi sekretaris kantor gubernur. Tidak memberi Henry kesempatan untuk menjawab, Kingston melambaikan tangannya dan menyatakan, teman-teman, tangkap dia. Dan bawa dia kembali untuk diinterogasi. Juga, atur penyelidikan atas aktivitasnya beberapa tahun terakhir ini untuk melihat apakah dia terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Segera, Tuan Warhol. Tanpa ragu sedikit pun, beberapa pria parubaya yang datang bersama Kingston melangkah maju untuk menahan Henry. Ketika dia menyadari apa yang akan terjadi, Henry berlutut dan memohon kepada Kingston, Warhol, maafkan aku. Saya mohon, tolong tunjukkan saya belas kasihan. Mempertimbangkan bahwa saya telah bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun, saya yakin usaha saya pasti bernilai sesuatu. Oleh karena itu, tolong beri saya kesempatan lagi. Jangan salahkan aku untuk ini. Sebaliknya, Anda harus menyalahkan diri sendiri karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda miliki. Kingston sama sekali tidak mengasihani Henry karena dia tidak memiliki ilusi tentang bagaimana dia diangkat menjadi gubernur Jazona. Tanpa persetujuan Jonathan, tidak mungkin dia diizinkan menduduki posisi itu. Bawa dia pergi. Kingston memberi isyarat dengan tangannya. Meskipun Henry menangis dengan cara yang menyedihkan, tidak ada yang memperhatikannya. Lagi pula, tidak ada yang berani melawan Kingston. Adapun beberapa dari mereka, bawa pergi juga. Mengangkat tangannya, Kingston menunjuk ke beberapa pria parubaya yang datang bersama Henry. Tidak mungkin dia membiarkan mereka lolos. Iya Pak, setelah mendengar perintah Kingston, Henry yang sombong ambruk ke tanah dengan ekspresi pucat. Tak berani melawan, ia pasrah dibawa pergi oleh bawahan Kingston. Kamu pasti pengawal naga ilahi. Anda dapat kembali sekarang karena saya akan menyelesaikan masalah di sini. Kingston menginstruksikan saat dia melihat ke arah kapten untuk pertama kalinya. Iya Pak, mengingat bahwa Kingston akan berurusan dengan akibatnya dan Henry, yang telah meminta bantuan mereka telah dibawa pergi, pengawal naga ilahi tidak lagi memiliki urusan di sana. Namun, sang kapten tidak langsung pergi bersama anak buahnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri tegak dengan ketelitian militer sebelum berlutut dengan bunyi gedebuk di depan Jonathan. Kapten Liam Galahad dari tim 2 pasukan khusus pengawal naga ilahi, melapor untuk bertugas ke Asura. Melapor untuk tugas ke Asura. Saat Liam selesai, semua orang yang hadir merasa seolah-olah pikiran mereka meledak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Jonathan benar-benar menjadi Asura? Hanya ada satu Asura di Canaea, orang yang memimpin 4 pengawal Asura untuk mengalahkan semua musuhnya dan menyatukan bangsa. Jonathan adalah Asura. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak ada yang bisa mempercayainya, mereka juga tidak mau melakukannya. Tepat ketika mereka masih terperosok dalam keterkejutan, semua penjaga naga ilahi lainnya bergabung dengan kapten mereka berlutut tanpa ragu-ragu. Tim pasukan khusus penjaga naga ilahi 2, melapor untuk bertugas, Tuan. B. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang hadir dipenuhi dengan ketidakpercayaan pada apa yang baru saja terungkap di depan mereka. Hunter, khususnya, sangat terkejut sehingga dia merasa seolah-olah dia disambar petir. Menganga,
dia menatap kosong pada apa yang sedang terjadi, tidak dapat menerima semua itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi Asura? Siapa lagi yang dapat menyelamatkan Anda? Bangunlah. Melambaikan tangannya, Jonathan melirik pengawal naga ilahi dengan gembira. Saya siap dihukum sesuai karena menyinggung Anda, Tuan. Berlutut di lantai, Liam tidak berani bangun. Mengingat apa yang dia katakan sebelumnya, dia tidak dapat menemukan energi untuk meluruskan posisinya. Dia telah mempertanyakan hak Jonathan untuk memerintahkan penjaga naga ilahi. Kamu tidak melakukan pelanggaran karena kamu tidak mengetahui identitasku. Jonathan tidak menentang. Mereka, penjaga naga ilahi menghela nafas lega mendengar kata-katanya. Lagi pula, perilaku mereka sebelumnya sudah cukup bagi mereka untuk dieksekusi di tempat. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar mengarahkan senjata mereka ke Asura, yang tidak berbeda dengan mendekati kematian itu sendiri. Puan, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Pada saat itu, Kingston menunjuk Hunter, Tavion, dan Preston. Dia jelas mengenali Preston sebagai kepala salah satu dari 4 keluarga terkemuka Jazona. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin lagi melihat keluarga York di Jazona. Apakah kamu mengerti, Jonathan? Memberi Kingston tatapan penuh pengertian. Setelah mendengar kata-katanya, Hunter merasakan penglihatannya menjadi gelap saat dia mulai merasakan kepalanya berputar. Bisnis keluarga York yang telah dibangun selama beberapa dekade akan hilang hanya dengan satu kata dari Jonathan. Dipahami. Menundukkan kepalanya, Kingston menjawab, setelah malam ini, keluarga York tidak akan ada lagi di Jazona. Jonathan mengangguk sebelum beralih ke Tavion. Adapun pria ini, aku akan menghadapinya sendiri. Tidak perlu bagi Anda untuk ikut campur. Iya Pak. Saat berikutnya, Kingston dan Divine Dragon Guard mundur selangkah untuk membuka jalan bagi Jonathan. Di dalam ruang pribadi yang besar, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi Asura? Melihat Jonathan mendekat, Tavion duduk dan menatap kosong ke angkasa. Ia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi tepat di depan matanya. Hanya sedikit. Bertahun-tahun yang lalu, Anda tidak lebih dari seorang bajingan bangkrut yang dibebani dengan hutang yang sangat besar. Bagaimana Anda akhirnya menjadi Asura selama 4 tahun terakhir? Ini tidak mungkin. Karena kita membahas topik itu, aku harus berterima kasih untuk itu. Menanggapi kata-kata Tavion, Jonathan meliriknya. Dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak mengirim pembunuh untuk membunuhku di tengah malam, aku tidak akan tersandung ke barak militer secara tidak sengaja, apalagi membawa kedamaian bagi bangsa dan menjadi Asura. Mustahil. Ini tidak mungkin nyata. Terlepas dari semua yang telah terjadi, Tavion bersikeras menolak untuk percaya bahwa Jonathan adalah Asura yang legendaris. Baginya, Asura seperti dewa. Lagi pula, dia telah mempersatukan bangsa dan mengalahkan semua musuhnya dalam beberapa tahun yang singkat. Tidak mungkin dia bisa menghubungkan Asura dengan Jonathan, yang dengan mudah dia tipu dan mainkan untuk orang bodoh saat itu. Apakah penting lagi apakah aku Asura atau bukan? Ketika dia melihat Tavion bergumam pada dirinya sendiri, Jonathan menatapnya dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku palsu? Menurutmu siapa yang berani datang menyelamatkanmu? Sekarang, apakah Anda pikir ada orang yang benar-benar bisa? Sejak awal, Jonathan telah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di Jazona yang dapat menghentikannya jika dia ingin membunuh Tavion. Namun, Tavion sama sekali tidak mempercayainya. Dan itulah asal-usul seluruh keributan itu. Akhirnya, sudah waktunya untuk berakhir. Jonathan, aku minta maaf. Saya benar-benar menyesali tindakan saya sekarang. Tanpa ragu sedikit pun, Tavion turun ke berlutut di depan Jonathan. Tolong beri aku kesempatan lagi, oke? Aku sangat menyesal. Meskipun air mata mengalir di wajah Tavion, Jonathan sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Saat itu, simpatinya pada Tavion yang menyebabkan dia ditusuk dari belakang. Begitu kepercayaan itu hilang, tidak mungkin ada yang bisa mendapatkannya kembali. Sudah terlambat. Jonathan menggelengkan kepalanya saat dia mengayunkan pistol hitamnya di sekitar jarinya. Tepat ketika Tavion hendak mengatakan sesuatu, Jonathan dengan lembut menarik pelatupnya. Dengan ledakan keras, peluru emas menembus tengkorak Tavion.
Tavion bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri saat tubuhnya merosot ke tanah dengan dentuman keras. Matanya terbuka lebar seolah kengerian adalah hal terakhir yang dia rasakan sebelum kehilangan nyawanya. Adapun mulutnya, masih menganga di tengah jalan, menandakan bahwa dia masih ingin mengatakan sesuatu. Sayangnya, kesempatan untuk melakukannya telah diambil darinya. Mengesampingkan senjatanya, Jonathan berbalik ke arah Kingston dan memerintahkan, suruh seseorang untuk membereskan ini. Petik 2. Setelah menerima instruksinya, Kingston mengalihkan perhatiannya ke pria parubaya di belakangnya. Beberapa dari kalian, bersihkan tempat ini. Juga, beritahu Istana Empyrean bahwa tempat ini akan dikunci untuk malam ini, dan mereka tidak diizinkan untuk terus beroperasi. Ya, Tuan Warhol. Beberapa pria parubaya dengan cepat pergi untuk melakukan perintah Kingston. Puan, apa yang harus kita lakukan terhadap beberapa orang ini? Setelah Tavion terbunuh, Hunter, Preston, Sekretaris Seksi, dan Mike semuanya masih hidup. Sampai mereka tahu rencana apa yang disediakan Jonathan untuk mereka, mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Lepaskan mereka. Jonathan melambaikan tangannya, tidak ingin menyia-nyiakan waktunya lagi untuk mereka. Juga, suruh mereka semua diselidiki. Jika ada masalah, kirim mereka ke penjara sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut di Jazona. Iya Pak, Kingston mengangguk sebagai tanda terima kasih. Namun, beberapa dari mereka merasa lututnya lemas saat mendengar kata-kata Jonathan. Mereka dipenuhi dengan keinginan untuk menamparkan diri mereka sendiri karena membuat Jonathan gelisah. Lagi pula, orang-orang tercela seperti mereka mungkin memiliki lemari yang penuh dengan kerangka. Begitu mereka diselidiki, akan ada cukup bukti untuk menempatkan mereka di balik jeruji selama sisa hidup mereka. Puan, semuanya telah diurus. Mengapa kita tidak pergi ke kantor gubernur untuk mengobrol? Kingston akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya ketika dia melihat bahwa semuanya kurang lebih terbungkus. Tidak, terima kasih. Jonathan menggelengkan kepalanya. Sudah larut, jadi saya harus pulang dan menghabiskan waktu bersama istri saya. Dia telah keluar sepanjang hari, dan langit sudah menjadi gelap. Jika dia tidak segera pulang, menurutnya, Josephine kemungkinan besar akan marah lagi. Kamu sudah menikah. Kingston melebarkan matanya karena terkejut. Meskipun dia menguasai seluruh negara bagian Jazona, Kingston hampir tidak tahu apa-apa tentang Jonathan. Tidak mungkin dia memiliki keberanian untuk menyelidiki latar belakang Jonathan. Mengangguk, Jonathan mengalihkan perhatiannya ke Liam. Kamu juga harus menyimpannya karena aku tidak punya waktu untuk mengunjungi pengawal naga ilahi. Kembali dan ingatkan Zakari bahwa lain kali terjadi kesalahan dengan mereka, saya akan melemparkannya ke penjara Crimson Utara selama sebulan. Iya Pak. Liam berdiri tegak dengan ekspresi serius di wajahnya. Sudah waktunya sekarang, jadi aku akan pergi. Ketika Jonathan menyadari hari sudah mulai gelap, dia tidak ingin berlama-lama lagi. Namun, saat dia hendak pergi, teleponnya tiba-tiba berdering. Halo sayang. Nada suara Jonathan langsung berubah dari nada membunuh menjadi nada yang dipenuhi kehangatan. Lembut, panggilan misterius. Jonathan, kamu di mana? Josephine terdengar kuyu di telepon, seolah-olah dia sangat kelelahan. Saya di Jazona, jawab Jonathan sambil tersenyum. Ada apa, sayang? Apakah kamu merindukan aku? Jazona, apa yang kamu lakukan di sana? Josephine terkejut mengapa Jonathan pergi ke Jazona sendirian. Saya bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui. Oleh karena itu, kami menghabiskan sepanjang hari untuk mengejar. Jonathan menundukkan kepalanya dan menatap Tavion yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Keduanya, memang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun, bukannya mengobrol, Tavion malah dibunuh. Seorang teman lama. Sejak kapan Jonathan punya teman lama? Dari apa yang bisa diingatnya, Jonathan hampir tidak punya teman sama sekali. Bahkan ketika mereka menikah, dia tidak mengundang siapapun. Namun demikian, dia tidak menanyainya lebih jauh. Sebaliknya, dia berkomentar, sudah larut. Lebih baik kau segera pulang. Oke, saya sedang dalam perjalanan. Pada saat itu, Jonathan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Beberapa saat yang lalu, Jonathan sama menakutkannya seperti yang diharapkan semua orang dari Asura.
Tapi sekarang, dia sepertinya telah lepas dari tumpuannya dan berubah menjadi manusia biasa. Untuk apa kau melihatku? Setelah mengakhiri panggilannya, dia melihat semua orang memberinya tatapan aneh. Sepertinya mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada. Meneguk, Kingston berdeham dan menyarankan, Tuan, haruskah saya meminta seseorang mengirim Anda pulang? Tentu, aku tidak perlu naik taksi kalau begitu. Jonathan naik taksi ke sini sebelumnya. Namun, mengingat saat itu adalah jam sibuk, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat melakukan hujan es karena lalu lintas yang padat. Aku bisa mengantarmu kembali. Sebelum Kingston dapat mengatur seseorang untuk melakukannya, Liam menggunakan kesempatan itu untuk menjadi sukarelawan. Baginya, mengantar Asura pulang dianggap sebagai kehormatan yang mulia. Apakah kamu mempunyai mobil? Jonathan meliriknya. Iya, Liam mengangguk. Saya punya jeep militer, dan itu sangat cepat. Kalau begitu ayo pergi. Jonathan mengangguk. Namun, tepat sebelum dia melangkah keluar, dia berhenti di jalurnya tiba-tiba dan melihat Hunter dan Preston, yang masih duduk di tanah. Keduanya memiliki tatapan lesu di mata mereka, seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Aset keluarga York dan Tavion Group akan dialihkan ke Graham Group, kata Jonathan. Sambil menatap Kingston, besok, aku akan mengirim seseorang untuk menghubungimu. Iya Pak, Kingston mengangguk sebagai tanda terima kasih. Namun, dia terkejut mendengar tentang Graham Group karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah Graham Group terkait dengan Jonathan? Ayo pergi. Jonathan melangkah keluar dari kamar pribadi. Saat dia keluar dari gedung, Jonathan melihat dua jeep militer diparkir di luar. Setelah dia masuk, salah satu dari mereka, Kingston dan pengawal naga ilahi berlutut di tanah lagi untuk mengirimnya pergi. Selamat tinggal, Tuan. Setengah jam kemudian, jeep berhenti di luar Edenic Heights. Itu bukan karena satpam menghentikan mereka. Sebaliknya, Jonathan lah yang meminta untuk dikeluarkan dari sana. Baiklah, aku akan turun. Di sini, Anda harus kembali sekarang. Iya Pak. Liam turun dari jeep untuk secara pribadi membukakan pintu untuk Jonathan. Baru setelah Jonathan menghilang dari pandangannya, dia akhirnya pergi sendiri. Sementara itu, lampu di villa nomor 1 masih menyala. Josephine sedang duduk di sofa, asyik menggambar sesuatu dengan penanya. Ketika beberapa darinya, rambut liar jatuh di depan wajahnya, dia dengan santai mengangkat tangannya untuk menyelipkannya di belakang telinganya. Dia telah melihat sekilas pemandangan saat dia masuk. Terlepas dari kesederhanaan gerakannya, itu seperti anak panah ke hati bagi Jonathan. Sayang, aku pulang. Jonathan tanpa sadar duduk di samping Josephine. Ketika dia mencoba mengulurkan tangannya untuk memeluknya, dia berjuang untuk melepaskan diri sebelum memelototinya. Ayah dan ibu memperhatikan kita. Anda sebaiknya berperilaku baik. Kalau begitu, bisakah aku bersikap tidak pantas saat mereka tidak ada? Jonathan mengangkat alisnya dengan senyum nakal, menyebabkan Josephine memberinya tatapan marah lagi. Apa yang kamu lihat? Ketika Jonathan menurunkan pandangannya, dia menyadari bahwa Josephine sedang memegang cetak biru arsitektur. Ada banyak rumah yang digambar di atasnya, dan itu terlihat seperti desain taman ekologi. Ini adalah cetak biru untuk taman ekologi. Josephine meletakkan pulpennya dan memijat pelipisnya. Ini baru draft awal yang perlu beberapa revisi. Namun, saya masih tidak tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, dia bukan arsitek terlatih dan belum pernah mengelola proyek sebesar taman ekologis sebelumnya. Karena itu, dia khawatir membuat kesalahan. Tidak usah buru-buru. Jangan terburu-buru. Jonathan berdiri dan berjalan di belakangnya. Kemudian, dia mulai memijat bahunya. Ngomong-ngomong, apakah seseorang dari Graham Group menghubungi Anda? Iya, Josephine mengangguk. Ketika dia merasakan tangan Jonathan memijat bahunya, dia tidak menghindar, meskipun dia sempat lengah. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan menjawab, bagaimana Anda meyakinkan Graham untuk menyumbangkan tenaga dan modal untuk proyek ini? Bukan hanya itu, tapi bukan mereka yang memimpinnya. Ini sama sekali bukan cara mereka menjalankan sesuatu. Bagaimana saya meyakinkan Graham? Yang saya lakukan hanyalah dengan santai menyebutkannya kepadanya. Bagaimanapun juga, Graham Group adalah milik saya. Oleh karena itu, tidak perlu persuasi sama sekali.
Namun demikian, Jonathan tidak akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Sebaliknya, dia menemukan alasan acak. Aku membuat kesepakatan dengannya. Sebagai imbalan untuk membantu Anda mengambil proyek Taman Ekologi, saya akan membantu mereka dalam mengambil atas beberapa proyek keluarga York. Keluarga York dari Jazona. Saat dia mendengar nama itu, Josephine melebarkan matanya. Berbalik, dia menatap Jonathan dengan bingung. Bagaimana Anda bisa terlibat dengan mereka? Keluarga York adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka Jazona. Bahkan Graham Group dianggap sebagai perusahaan kecil jika dibandingkan dengan mereka, apalagi keluarga Smith. Faktanya, keluarga York bahkan tidak akan menutup mata di hadapan mereka. Jadi bagaimana hubungan Jonathan dengan mereka? Saya berbicara dengan Zachary tentang hal itu. Saat itu, Jonathan sudah terbiasa memuji Zachary untuk segalanya. Dia menghubungkan saya dengan keluarga York dan membantu saya membentuk kemitraan antara Graham Group dan mereka. Seperti yang diharapkan, Jonathan membuat Zachary membantunya lagi. Meskipun Josephine tahu bahwa Jonathan melakukannya demi dia tetap menegaskan dengan sedikit cemberut, lain kali, cobalah untuk tidak menyusahkan Zachary kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, setiap kali dia membantu Anda akan semakin terjerat dalam hutangnya. Mengingat berapa banyak Anda berutang padanya, bagaimana Anda berharap untuk membayarnya? Mengapa saya harus membalas kebaikan Zachary? Bahkan jika saya mau, dia tidak akan berani menerimanya sama sekali. Tidak perlu membayar hutang saya kepadanya karena dia berutang lebih dari ini. Jonathan tertawa kecil. Kembali ketika mereka berada di medan perang, Jonathan telah menyelamatkan nyawa Zachary berkali-kali. Jika bukan karena Jonathan, Zachary bahkan tidak akan hidup menjadi raja perang yang perkasa. Jonathan, kamu, Josephine melotot padanya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, dia terganggu oleh dering telepon. Ancaman. Karena tidak punya pilihan, Josephine menjawab panggilan itu. Halo, apakah ini Josephine Smith? Suara laki-laki serak terdengar di telepon. Itu sangat menggelegar sehingga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Aku adalah dia. Apa itu? Merajut alisnya, Josephine mengira itu adalah telepon dari seorang penjual acak. Saya ingin memberitahu Anda bahwa proyek Taman Ekologi bukanlah sesuatu yang mampu ditangani oleh keluarga Smith. Titik. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda harus keluar dari proyek. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain memaksamu keluar. Suara di seberang telepon memperingatkan. Menanggapi ancaman tersebut, wajah Josephine menjadi gelap. Apa yang kamu coba katakan? Bukankah sudah jelas? Suara itu menjadi dingin. Aku memberitahumu untuk mundur dari proyek Taman Ekologi. Apa yang memberimu hak? Ekspresi Josephine berubah suram ketika dia mendengar kata-kata pria itu. Petik 2. Keluarga Smith mengambil alih proyek tersebut setelah keluarga Blackwood meninggalkan Jadeboro. Mengapa saya harus mundur? Hanya karena Anda meminta saya. Keluarga Blackwood. Suara itu tiba-tiba tertawa diam-diam. Mereka hanyalah salah satu bidak kami di Jadeboro. Tanpa bantuan kami, mereka bahkan tidak akan mendapatkan proyek tersebut. Josephine, apakah kamu tahu berapa nilai proyek itu? Ini bernilai miliaran. Apakah menurut Anda keluarga Blackwood dapat mengerjakan proyek ini sendirian? Saran saya kepada Anda adalah jangan pergi mencari masalah. Kalau tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda tidak akan terbunuh dalam kecelakaan mobil setiap kali Anda keluar. Juga, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi pada kediaman Smith? Apa yang akan Anda lakukan jika seseorang yang membenci Anda membakar rumah Anda suatu hari nanti? Itu adalah ancaman terang-terangan terhadap nyawa Josephine. Namun demikian, Josephine tidak terpengaruh olehnya. Dia membentak, apakah kamu mengancamku? Apakah Anda tidak khawatir? Saya akan memanggil polisi untuk Anda. Polisi, lakukan apa yang kamu inginkan. Apa menurutmu aku akan berani meneleponmu jika aku takut pada polisi? Suara itu tidak peduli atau takut sama sekali. Jelas bahwa pria itu tidak bisa dianggap enteng. Josephine, izinkan saya memberi Anda nasihat terakhir. Anda hanya diberi satu kehidupan. Setelah Anda kehilangan itu saja. Oleh karena itu, Anda sebaiknya memikirkan ini dengan hati-hati. Petik 2. Saat suara itu selesai, panggilan diakhiri dengan satu klik. Tanpa kesempatan untuk membalas, Josephine
Sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil alih bisnis keluarga Smith dan mengelola proyek sebesar itu. Namun, dia sudah menerima ancaman pembunuhan pada hari pertama pekerjaannya. Apa yang telah terjadi? Jonathan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat bagaimana tubuh Josephine menggigil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Josephine menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Dia tidak memberi tahu Jonathan tentang ancaman pembunuhan karena dia tahu dia hanya akan pergi ke Zachary lagi. Dia tidak ingin dia membuat kebiasaan pergi ke Zachary setiap kali mereka menemui masalah. Benar-benar, lalu kenapa kamu terlihat bingung? Jonathan pura-pura tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, indera pendengarannya yang tajam telah menangkap setiap kata dari percakapan itu, termasuk kata-kata dari suara misterius itu. Namun, karena Josephine tidak mau memberitahunya, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Mungkin aku terlalu lelah hari ini. Josephine tampak kurang sehat. Berdiri, dia menuju ke kamar mandi. Aku akan mencuci muka. Namun, dia terburu-buru sehingga dia lupa membawa ponselnya. Baru setelah pintu kamar mandi ditutup, Jonathan mengangkat teleponnya dan menelepon nomor sebelumnya. Sesaat kemudian, suara serak pria itu terdengar. Bagaimana, Nona Smith? Anda tampaknya telah membuat keputusan dengan cepat. Petik 2. Tidak, dia belum memutuskan. Jonathan menyalakan rokok dan berjalan ke balkon. Aku meneleponmu untuk memberitahumu bahwa kamu harus menyerah saja. Proyek Taman Ekologi pasti milik keluarga Smith. Juga, saya ingin memperingatkan Anda bahwa jika Anda menyentuh sehelai rambut di kepala Josephine, saya akan memastikan seluruh keluarga Anda musnah. Apa katamu? Apa aku salah dengar? Suara itu mencibir menanggapi kata-kata Jonathan. Apakah kamu mengancamku? Beraninya kamu mengancamku ketika kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Siapa Anda sama sekali tidak relevan. Yang penting adalah jika Anda ingin bermain game, saya akan melakukannya dengan Anda. Tidak peduli siapa Anda, nasib Anda sebagai orang mati telah ditentukan saat Anda menelepon. Josephine yang mengancam telah membuat Jonathan gelisah. Siapapun yang mencoba melakukannya hanya akan menemui ajalnya. Kamu tidak cocok untukku. Suara di seberang mencemooh kata-kata Jonathan. Sepertinya kamu tidak akan tahu apa-apa sampai semuanya terlambat. Tapi tidak masalah, saya akan mengirimi Anda peti mati besok sehingga Anda akan tahu seperti apa sebenarnya kematian itu. Segera setelah itu, pria itu mengakhiri panggilan. Pada saat yang sama, Jonathan mendengar pintu kamar mandi terbuka. Dia dengan cepat menghapus riwayat panggilannya dan mengembalikan ponsel ke tempatnya semula. Setelah itu, dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Bahkan setelah mencuci wajahnya, Josephine masih terlihat gelisah. Karena itu, dia terlalu terganggu untuk menyadari bahwa seseorang telah menggunakan teleponnya. Sayang, karena suasana hatimu sedang tidak baik, kenapa kita tidak keluar dan bersantai? Jonathan tidak mengungkit masalah sebelumnya. Karena dia telah menghapus riwayat panggilan, dia juga memutuskan untuk tidak memberitahu Josephine bahwa dia telah terlibat. Tidak apa-apa. Josephine menggelengkan kepalanya karena dia sama sekali tidak tertarik untuk melakukannya. Dia mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah karena dia khawatir sesuatu yang mengerikan akan terjadi keesokan harinya. Ayo, mengapa saya tidak membawa Anda ke suatu tempat untuk makan? Jonathan tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan tidak. Mengambil lengannya, dia menariknya ke pintu. Lupakan, aku benar-benar sedang tidak mood. Dengan masalah yang sangat membebani hatinya, dia sama sekali tidak memiliki selera untuk apapun. Namun, Jonathan tidak memberinya pilihan. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menariknya ke Lamborghini merah. Saat dia masuk, sudah terlambat untuk keluar. Menyerah pada takdirnya, dia menggosok pelipisnya dan menatap Jonathan. Apakah yang kamu inginkan? Aku ingin memilikimu. Jonathan tersenyum. Lebih serius, Josephine menatap tajam ke arahnya. Namun demikian, dia tampak terhibur oleh kebodohan Jonathan. Kudengar ada kedai barbek yang baru dibuka di bagian selatan kota yang sangat bagus. Mengapa kita tidak mencobanya? Saat dia berbicara, Jonathan menginjak pedal gas. Dalam sekejap mata, mesin meraung hidup. Kelas bawah. Setengah jam kemudian, mereka berhenti di suatu tempat di bagian selatan kota.
Dibandingkan dengan daerah lain di Jadeboro, bagian selatan kota merupakan daerah tua yang kurang berkembang. Itu dipenuhi dengan bangunan tua dan bobrok, sementara jalan-jalan dipenuhi dengan kios-kios pinggir jalan. Biasanya, orang kaya jarang mengunjungi daerah itu. Karena itu, saat Lamborghini merah itu berhenti di pinggir jalan, menarik perhatian semua orang. Banyak pemuda di sana bahkan meniup peluit serigala padanya. Apalagi, saat Josephine turun dari mobil, semua laki-laki di sana terpesona. Lagi pula, penampilan dan sosoknya tidak kalah dengan aktris film. Nyatanya, daya tariknya benar-benar melampaui mereka, yang menjelaskan fakta bahwa dia memiliki banyak pelamar sebelum menikah dengan Jonathan. Bahkan setelah dia menikah dengannya, banyak pelamarnya terus menguntit dan melekat padanya. Namun, ketika semua orang melihat Jonathan muncul di samping Josephine, mereka semua memandangnya dengan jijik. Aduh, keindahan lain terbuang sia-sia untuk seekor binatang buas. Sayang, barbek dari warung itu seharusnya sangat enak. Haruskah kita menuju ke sana? Jonathan mengabaikan tatapan yang menimpa mereka. Sebenarnya, tidak ada warung baru di daerah tersebut. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengajak Josephine makan agar dia bisa mengalihkan pikirannya dari masalahnya. Ayo pergi. Josephine mengangguk sebelum keduanya menuju ke warung pinggir jalan. Pak, 10 sate masing-masing daging kambing, bebek, dan daging sapi, perintah Jonathan secara acak sebelum duduk. Mereka belum lama duduk ketika seorang pria parubaya berperut buncit dan teman wanitanya yang berpakaian minim berjalan melewati mereka. Saat mereka lewat, wanita muda itu mencubit hidungnya dan berkata, "Sayang, jangan makan di sini karena tempat ini terlalu kotor. Lihat, hanya orang-orang kelas bawah yang menggurui tempat ini. Saya menolak makan di tempat seperti ini." Kelas bawah. Saat dia berbicara, wajah semua orang yang duduk di sana berubah drastis. Tepat ketika banyak emosi mereka akan berkobar, mereka memperhatikan Maibah pria parubaya itu diparkir di samping. Mengingat nilainya jutaan, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk menelan amarah mereka. Mereka tidak punya pilihan karena mereka tahu mereka tidak mampu menyinggung seseorang yang mengendarai Maibah. Ini memang terlalu kotor di sini. Pria parubaya itu melambaikan tangan di depan hidungnya, seolah ada bau busuk di udara. Dan di sini saya pikir ada sesuatu yang spesial di sini untuk dimakan. Lupakan, sebagai gantinya, aku akan membawamu ke restoran mewah yang layak. Dengan itu, pria parubaya itu melingkarkan lengannya di pinggang rekannya saat mereka kembali ke Maibah. Saat mereka berjalan pergi, wanita itu mencium pria parubaya itu. Kemudian, dia berkata dengan genit, "Aku tahu kamu yang terbaik. Muak, ayo cepat pergi dan jauhi orang-orang ini. Kalau tidak, mereka hanya akan mengotori pakaian kita." Keduanya berbicara tanpa ada usaha untuk merendahkan suara mereka sama sekali. Jelas mereka tidak peduli dengan perasaan orang-orang yang mendengar apa yang mereka katakan. Seolah-olah semua orang itu tidak pantas menghirup udara yang sama seperti mereka. Sayangnya, meski semua orang marah, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Baru setelah Maibah menghilang dari pandangan mereka, seseorang berani berteriak, "Apa-apaan ini? Apa mereka benar-benar mengira mereka VIP? Hanya karena mereka mengendarai Maibah yang bau, mereka pikir itu membuat mereka menjadi orang penting." Tepat, bukankah sudah jelas mereka memiliki hubungan yang tidak pantas? Pria itu terlihat seperti ayah gula sementara wanita itu harus menjadi bayi gulanya. Setelah Maibah pergi, Masa tiba-tiba memberanikan diri untuk mengejek pasangan itu. Adapun Jonathan, dia bahkan tidak berkenan untuk melihat mereka. Apa gunanya membuang-buang waktu dengan serangga? "Jonathan, apakah kamu tidak marah karena mereka menuduhmu sebagai orang kelas rendah?" Josephine terkejut melihat betapa tenangnya Jonathan selama percakapan itu. Dalam benaknya, Jonathan sebenarnya tidak memiliki temperamen yang baik. "Apa yang membuat marah?" Dia menjawab, sambil menyeringai, "Mengapa saya harus peduli dengan dua serangga? Di mata mereka yang bahkan lebih kaya, bukankah mereka juga orang kelas bawah? Tapi ini tidak seperti kamu." Josephine hanya bisa memandang Jonathan dengan curiga. Lagi pula, ketika kepala keluarga Blackwood berlutut di depannya, Jonathan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Bahkan anak wakil kepala polisi Jazona dipukuli tanpa memandang statusnya. "Dalam benakmu, apa kesanmu tentangku?" Jonathan memberinya tatapan polos.
Apakah saya seseorang yang impulsif? Apakah saya tidak memedulikan konsekuensinya dan hanya tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan tinju saya? Bukankah begitu? Josephine tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Aku mengharapkanmu untuk memulai perkelahian dengan mereka. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Jonathan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Memukuli mereka hanya akan mengotori tanganku. Baginya, keduanya hanyalah serangga yang tidak penting, dan dia tidak memperhatikan perilaku mereka. Setelah mereka selesai makan, Jonathan tidak langsung membawa Josephine pulang. Sebaliknya, mereka menggunakan kesempatan itu untuk berjalan-jalan. Saat itu, keduanya akhirnya merasa seperti pasangan, tidak seperti beberapa tahun lalu ketika mereka hanya menikah di nama. Saat itu, mereka hampir tidak akan mengatakan beberapa patah kata satu sama lain dalam 1 bulan. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, angin sepoi-sepoi yang bertiup melewati meningkatkan suasana hati Josephine secara signifikan. Dia tidak bisa tidak berkomentar, kamu sepertinya akrab dengan bagian kota ini. Perusahaan saya sebelumnya dulu berlokasi di sini, jawab Jonathan sambil tersenyum. Saat itu, dia baru saja lulus dari universitas dan tidak mampu membayar sewa gedung pencakar langit kelas atas. Akibatnya, dia hanya bisa menyewa tempat di sebuah bangunan tua di bagian selatan kota untuk digunakan sebagai gudangnya. Sewanya hanya 500 sebulan. Belakangan, ketika perusahaan berkembang, dia tidak pindah. Sebaliknya, dia menyewa seluruh bangunan. Perusahaanmu sebelumnya. Mendengar kata-katanya, Josephine tiba-tiba teringat bahwa Jonathan pernah menjalankan sebuah perusahaan juga. Ngomong-ngomong, kamu tidak pernah menyebutkan perusahaan lamamu kepadaku sebelumnya. Bagaimana Anda bangkrut saat itu? Sulit dipercaya bahwa setelah 4 tahun menikah, Josephine masih tidak tahu bagaimana perusahaan Jonathan bangkrut. Saya jatuh ke dalam perangkap dan ditipu, jawab Jonathan dengan santai. Pokoknya, jangan bicarakan itu lagi. Sebagai gantinya, saya akan menunjukkan kepada Anda di mana perusahaan saya sebelumnya. Tidak jauh dari sini, kebetulan. Tentu, di luar dugaan, Josephine tidak menolak. Sebaliknya, dia bertanya-tanya apakah dia harus mencoba mengenal Jonathan lebih baik.